Kayaknya yang ngantuk Butin ya. Makanya, ten ojo ngantuk. Budian pasti gitu kan. Ini suruh memperkenalkan diri dulu nih. Apa namanya, kalau aku sama mirip-mirip sih sama Pak Dion, sama-sama anak elektro. Ya, kalau zaman dulu namanya Iya, listrik. lupa saya ngomong elektro. Waktu aku masuk itu namanya masih jurusan listrik. Nah, baru belakangan jadi elektro. Nah, kalau Pak Dion orang listrik yang nggak pernah dipakai ilmu kelistrikannya, ya langsung masuk ke dunia minyak dan di drilling, yang nggak ada sekolahnya emang gitu kan ya. Nah, jadi ya dia memang orang yang otodidak, ya semuanya belajar sendiri. Pokoknya begitulah dia, tough hidupnya. Katanya biasa-biasa aja, yang biasa-biasa jadi luar biasa. Nah, kalau aku listrik judulnya dulu, tapi dulu adanya arus lemah sama arus kuat ya. Kalau sekarang elektro adanya apa aja sih? Ada anak elektro nggak di sini? Ada Bu, Telkom. Bahtiar. Ya, ada Hadir Bu, Telkom. ada. Ada Bu. Hadir. Hadir. Sekarang elektro ada apa aja? Ada listrik, elektronika, telekomunikasi, sama kendali. Oh, sama kendali. Ada ilmu komputer bukan? Itu udah beda jurusan, Bu. Oh, itu beda jurusan. Prodi sendiri ya? Prodi sendiri, namun departemennya masih sama. Departemen masih elektro kan? Oke. Masih departemen teknik elektro. Nah, kalau aku nih masih dulu arus lemah. Nah, biasa, tapi bukan ekonomi lemah ya, maaf ya. Mirip-mirip Pak Dion, kalau Pak Dion dari lahir sampai sekarang Jakarta, saya juga ya orang yang nggak pernah keluar dari Jakarta. Orang tua dua-duanya dari Jawa, setelah menikah langsung di Jakarta, ya udah anaknya ya saya nomor 4 dari 4 bersaudara, hidupnya dari kecil sampai menikah sampai sekarang masih di Jakarta aja. Kalau Pak Dion orang listrik yang nggak pernah pakai ilmunya kecuali waktu bikin rumah masang instalasi listrik salah ya. Kalau aku memang dari dulu berkecimpungnya di dunia komputer ya. Jadi dari awal saya bekerja di perusahaan swasta nasional ya. Kemudian pindah ke swasta yang berbasis Amerika. Nah, sebut dong company-nya apa? Oh ya, waktu awalnya di Sudarpo Corporation, mungkin pada nggak kenal ya. Pak Darpo itu salah satu pejuang lah ya di zaman kemerdekaan. Teman bapakku. Jadi waktu aku lulus, kamu kerja sana aja sama Mas Darpo ya. Kita bagian nyenengin orang tua aja waktu itu. Kan saya juga termasuk orang yang biasa-biasa aja. Jadi ngikutin bapak aja. Nah, tapi habis itu mulai deh nyari duit, ditaksir sama orang bule, suruh pindah gitu kan ya ke Unisys. Dari Unisys ditaksir lagi sama another bule, pindah ke Freeport gitu kan ya. Nah, tapi tahun berapa ya? 2002 gitu kan ya. Anak saya yang paling kecil pokoknya umurnya udah mulai 9 tahun, 10 tahun itu mulai protes. Karena saya kerja di Freeport, itu bikin sistem. Jadi kerjanya bikin sistem di Jakarta, tapi karena yang make di Papua ya 3 bulan sekali pasti ke Papua gitu kan ya. Nah, jadi anak saya mulai, Bunda ngapain sih gitu kan ya, kerja jauh-jauh gitu kan ya. Ya terus ngapain dong? Ya Bunda sini aja lagi gitu, cari kerja apa kek, ngajar kek gitu. Nah, akhirnya tahun 2003 saya ngambil S2, masih sekolah di Freeport juga karena belum boleh ngundurin diri. Nah, baru tahun 2005 waktu saya bikin tesis, ya udah dilepas. It's time to say goodbye to Endang katanya. Ya udah. Akhirnya tahun 2005 saya lulus, 2006 saya ngajar. Saya jadi dosen. Sekarang saya dosen nih. Makanya awet muda karena mainnya sama anak muda terus ya, mahasiswa terus. Bu dosen. Jadi bisa ngerasain nih mahasiswa-mahasiswa baru, terutama angkatan berapa ya? 2020. Di sini ada anak 2020 kan ya? Ada Bu, banyak. Ada kan ya? Banyak ya? Banyak. Kalian yang
generasi pandemi ya, kuliah, udah pada pernah ke kampus belum? Udah pada pernah ke kampus belum anak 2020? Mana nih anaknya nih? Udah ya? Udah ya. Oh, that's good gitu kan ya. Nah, kalau saya di Al-Azhar anak 2020 belum pernah ke kampus ya karena kami full lockdown. Kami tempatnya di tengah kota ya, jadinya emang nggak boleh gitu kan ya. Jadinya kita bisa ngebayangin mahasiswa zaman sekarang tantangannya tuh emang beda ya karena belum kenal sama temen, nggak pernah ketemu dosen kan gitu kan ya. Tapi ya that's life ya, tetap harus semangat nih semuanya. Nah, apa namanya? Kayaknya perkenalannya segitu aja dulu ya. Mungkin kalau masuk ke topik kita minta Pak Dion dulu nih mulai. Baik, terima kasih. Mau nggak Pak Dion? Atau gimana Pak Mas Wahyu? Wahyu dulu? Oh iya, boleh habis sendiri Pak Dion. Mungkin untuk ini ya, intro atau mengawali untuk inisiasi pertanyaan, di sini saya ingin tanya nih buat Pak Dion sama Bu Tuti sih, apa sih arti berbagi ataupun sharing buat Pak Dion dan Putin? Kan itu menebar kebermanfaatan seperti itu. Nanti buat teman-teman yang mau tanya bisa resen dulu ya, ntar saya pilih. Monggo Pak Dion mungkin bisa untuk intro dari pertanyaan tersebut. Nanti teman-teman bisa menanggapi. Ya. Ini judul tadi saya juga bilang sih sama Pak Bambang, sama panggilnya apa sih, Kak Bam ya, sama Kak Bam. Judul ini sebetulnya berat juga ya, berbagi kebermanfaatan. Karena kalau kita udah sampai di taraf situ, kalau menurut saya itu sebetulnya emang kalau di sekolah yang paling gampang saya nggak bawa ke spiritual ya. Kalau di sekolah udah S3 itu. Jadi caring, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan, itu memang tujuan. Nih anak-anak saya spesifik nih, tujuan dari hidup kita. Ya. Itu harus ditekankan kebersamaan. Karena manusia itu dasar sifatnya adalah selfish, ego. Tapi kalau kita bisa tekankan bahwa kita hadir di dunia untuk berbagi kebermanfaatan bagi lingkungan, itu ego kita akan pelan-pelan terkikis dan rasa empati kita itu akan meningkat. Itu yang saya pikir jawaban yang tepat mungkin perlu didalami atau dipraktekkan. Tidak mudah dan takes time. Jadi Ananda semua bisa bilang Pak Dion karena sudah umur 64 bisa bilang begitu, itu betul sekali. Tapi saya yang sudah seusia gini wajib untuk menanamkan ke Ananda sekalian, karena kalian adalah penerus ya, berbagi kebermanfaatan bagi lingkungan, tolong dicamkan. Itu aja Wahyu, kalau menurut saya. Baik, jadi kalau buat Pak Dion nih arti berbagi kebermanfaatan itu adalah tujuan hidup ya Pak Dion. Mungkin bisa dicari tambahan nih Pak Dion. Di titik mana sih Pak Dion menemukan ternyata tujuan hidup saya atau Pak Dion sendiri itu adalah untuk berbagi kepada manusia. Karena kan mungkin kalau kita di sini ya Pak Dion, kalau saya sendiri melihat tujuan hidup saya mungkin saya ingin menjadi A, B, C gitu. Tapi kalau di Pak Dion sendiri tujuan hidupnya untuk berbagi. Dimana itu kan buat pemikiran anak muda sekarang itu berbeda gitu Pak Dion. Gimana sih atau titik mana Pak Dion itu menemukan tujuan hidup tersebut? A good question ya, bagus sekali ya, karena memang dalam perjalanan hidup itu memang ada turning point. Ya. Saya orangnya ngomong apa adanya, jadi jangan kaget ya kalau wah ini Pak Dion kayak kok ngomong gitu. Ada orang bilang perut kita harus kenyang dulu, baru kita bisa bermanfaat terhadap lingkungan.
some people believe that, ya. Kalau kita ngomong Amerika, kenapa bisa begitu? Karena 70% atau 75% rakyatnya perutnya udah terisikan sehingga dia bisa melihat keliling. Tetapi di titik tertentu, katakan pada saat saya masuk di middle management, mungkin tahun 2002 gitu ya, berarti 19 tahun ya mundur ya, itu saya mulai merasakan bahwa bermanfaat bagi lingkungan itu tidak selalu harus mengeluarkan materi. Ya. Itu tidak harus selalu. Jadi banyak hal-hal yang bersifat memang berempati, berusaha. Kamu juga suka dalam pergaulan, Ananda juga suka merasakan. Teman hanya menanya, mengatakan, aduh gimana, Bapak udah sembuhan? Atau itu kan teman berempati kepada kamu. Kamu kan merasakan hal yang bermanfaat, tertolong dengan kalimat yang simpel. Itu kan bukan materi. Kalau saya selalu share, saya dititipkan dulu oleh almarhumah ibu saya. Ayah saya itu ordinary people, orang biasa aja, dari ekonomi yang sangat biasa. Dia nggak bisa nolong orang untuk hal-hal yang bersifat luxury, memberi apa gitu. Dia juga dulu cuma naik motor. Nah ada jalan tante ke dia, itu suaminya kena tahanan politik. Dia, ini ibu saya yang cerita, dia membantunya dengan membantu membelikan beras karena dia punya motor. Jadi hanya membantu memberikan beras itu kan hal-hal yang bersifat intangible. Tapi orang merasa berkesan sekali dan selalu diulang-ulang oleh orang yang dibantukan. Jadi cerita itu saya selalu share ke teman-teman bahwa apalagi nih ke Ananda nih yang level anak saya, jangan ngelihat bermanfaat itu uang gitu, jangan. Pada saat farewell party saya di retirement session tahun 2015 itu salah satu VP itu ngomong ke depan, saya ini sama Pak Dion, yang saya bukan kagum lah, yang saya spontan dia nolong, apa aja masalah apa. Aduh gue sakit, udah mah obatnya apa, nanti aku bantu. Ini, oh itu obat ini yang bagus, nanti bisa ini. Jadi info saja, memberikan info, itu teman aku sampai ngomong di stage, dia meng-appreciate saya. Coba apa message-nya? Tidak harus sebetulnya perut ini kenyang gitu ya, untuk kita bisa bermanfaat. Itu Wahyu kira-kira. Mungkin Butin mempunyai sisi lain kali. Iya, monggo Butin. Silakan Butin. Ya, berbagi. Supaya bermanfaat buat orang lain. Sebetulnya kita dari kecil emang pasti diajarinya selalu berbaik hati sama orang. Saya dulu diajarin, jangan mukul orang ya. Kamu kan nggak suka dipukul kan? Jadi don't do something that you don't like to other people. Ya. Jadi on the other hand, kamu senang kan kalau orang berbaik hati sama kamu? Nah, kamu juga harus berbaik hati sama orang. Dari dulu gitu aja, jadi take and give-nya gitu kan ya. Kalau nggak suka disakitin, jangan nyakitin orang, gitu kan ya. Kalau seneng orang kasih perhatian ke kamu, ya kamu juga harus kasih perhatian sama orang. Kayaknya gitu aja sih kalau dari dulu waktu masih kecil ya. Jadi nih kalau kalian lihat-lihat, kita kan nih angkatannya pasti
angkatan mungkin lebih tua dari orang tua kalian ya. Kami udah di atas 60 nih semuanya nih. Apa namanya? Gimana caranya berbagi ya kalau buat anak-anak muda gitu kan ya. Nah, aku punya contoh nih. Kalau jadi orang itu emang harus jadi yang terbaik sebetulnya supaya bisa kasih manfaat ke orang. Saya itu angkatan 79 ya. Di elektro, di listrik dulu ada satu mata kuliah yang susah deh gitu ya, namanya ABB, arus bolak-balik. Namanya arus bolak-balik ya, kita bingung ya dia mau bolak atau mau balik gitu kan ya. Aku sampai 5 kali tuh ngambil. 5 kali ngambil. Nggak lulus. Dion ya. Itu yang beredar yang angkatan 79 tahu nggak apa? Catatannya ada orang namanya RDV Rakun, sekarang jadi dosen tuh di Fasilkom, udah doktor. Tulisannya super bagus, super rapi, dan karena orangnya pinter, ya paling lengkap. Pokoknya nih, ini bukunya jadi buku wajibnya semua mahasiswa adik-adik angkatan di bawah dia. Gila, itu nggak bermanfaat banget kan? Jadi saya suka bilang, ini orang gila ya. Orangnya tuh cantik, lumayan aktif ya, Evi ya, Ayah ya. Iya. Lumayan aktif ya. Tapi ya itu emang anaknya pinter banget dan pemurah banget gitu kan ya. Datanya dia bagi-bagiin, dia rajin ngumpulin soalnya dia bagi-bagiin gitu kan. Nah jadi itu sebetulnya salah satu berbagi ya kalau buat aku. Beneran berbagi deh. Apa aja lo bagi deh, apa yang kamu suka kamu bagi aja ke temen gitu kan ya. Jadi apa yang kamu pikir bisa bermanfaat itu adalah awalnya gitu kan ya. Jadi pertama jangan pelit gitu kan. Nggak ada orang suka pelit deh gitu kan ya. Terus yang kedua bertemanlah dengan baik ya. Karena kalau kita bisa membagikan waktu kita just to listen to our friends itu juga udah berbagi ya. Saya ngomongin sederhana nih, karena kalian kan masih baru lulus SMA mungkin kan ya. Dunia mahasiswa kayak gini nih, pandemi pula gitu kan ya. Terus nih apain lagi nih ngomong berbagi, nggak usah susah-susah deh gitu kan ya. Kalau yang Pak Dion kan emang Pak Dion nih orangnya dari dulu emang paling banyak disukain di kantornya tuh karena apa? Suka kasih coaching. Ya, banyak sekali juniornya yang karirnya ketolong karena selalu konsultasi sama Pak Dion. Nah itu dia, gitu kan ya. Itu di dunia kerja. Nah, makanya saya mulainya dari yang anak-anak dulu nih, gitu kan ya. Yang biasa-biasa aja. Yeah. Yang biasa. Dari mahasiswa apa sih yang bisa dikerjain, gitu kan ya. Saya kan dosen informatika, ya. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa, ya, anak-anak informatika itu bisa jadi orang yang paling berbahaya, bisa jadi orang bermanfaat. Ya. Kenapa bisa berbahaya? Ya, karena kalian bisa membolak-balik data. Datanya ada. Datanya benar-benar. Tapi menyajikannya salah, wah itu bisa. Dunia bisa terbalik tuh gara-gara itu. Ya. Tapi bisa juga jadi orang bermanfaat. Aku bisa ngapain, Bu? Baru mahasiswa. Ya, aku bilang, ngeblog kek, podcast kek, tapi yang membagikan ilmu kamu, gitu kan ya. Misalnya pandemi, mestinya ngapain? Kalau anak informatika, biasanya saya gini. Sekarang kan banyak sekali kejahatan cyber yang zaman dulu nggak kepikir, gitu kan ya. Nah, kalian berbagilah dengan berdasarkan ilmu kamu, ya. Bikin TikTok kek, apa kek yang zaman sekarang gitu kan ya. Tapi membagikan pengetahuan biar orang, oh gitu caranya. Kalau misalnya kita dapat WA yang gimana mau dapat hadiah gitu kan ya, we have to aware gitu kan ya, nah, jangan gampang ketipu. Nah, itu sebetulnya part of membagikan ilmu kita gitu kan ya. Jadi kan kalau kita misalnya baru lulus, wah semoga ilmunya barokah, nah gitu kan ya doanya ya. Nah jadi dari hal-hal yang sederhana, kalau tadi kan Pak Dion bilang nggak perlu perutnya kenyang dulu nih
gitu kan ya. Jadinya saya nanti aja deh berbagi kalau saya udah kaya. Ya nggak juga lagi. Ya, makanya contoh saya tadi sekedar mendengarkan teman itu berbagi. Emang penting banget ya, penting ya karena kita hidup tuh kan nggak bisa sendiri ya, kita kan makhluk sosial. Jadi ini mumpung masih mahasiswa nih ya, kalian harus berteman sebanyak-banyaknya. Gunanya apa? Supaya nanti kita bisa menebar kebaikan. Ya, contoh Pak Dion tadi, sekedar informasi aja itu bisa membantu teman. Gitu kan ya. Lah kalau kita nggak punya banyak teman, kita dapat informasi dari mana? Kan gitu ya. Jadi memang apa yang kita tanam sekarang itu yang akan kita tuai di akhir nanti ya. Jadi memang kita harus menanam kebaikan dari sekarang ya. Berempati sama teman gitu kan ya. Apalagi kalau saya ngelihat nih anak-anak MAB tuh beruntung banget. Mas Bambang mana sih dari tadi kok gue nggak lihat Mas Bambang? Yuk, Mas Bambang ada nggak? Halo Bu, Wah, ada Bu. Ada. Lagi, Mana lagi wajahmu? berbagi deh. Lagi berbagi Zoom sama yang lain. Iya Bu. Ketahuan. Kamu tadi pidato soalnya saya dengar. Iya, jadi apa namanya MAB ini dengan adanya Mas Bambang. Saya cerita dulu ya dari tahun 2003. 2003 dulu yang megang kita ya Budian ya. Jadi ya cuma emak-emak yang emang masih sibuk kerja gitu kan ya. Paling berapa minggu sekali, berapa bulan sekali kita dateng gitu kan ya ke pondokan, ngobrol sambil meriksain, ini kamar berantakan nih, kamar mandi kotor. Nah, udah nenek trembel ya kata Budian apa? Nenek lampir ya Budian ya. Nah, tapi dengan keberadaannya Mas Bambang, kita jadi punya program ya Budian ya. Anak-anak punya program Happiness Project. Nah, yang saya pikir, itu keren banget gitu kan ya. Karena ini mahasiswa yang masih semester awal ya, tapi kemudian berbagi keceriaan, berbagi ilmunya. Saya tuh waktu itu amazed banget karena mereka bawa temanya apa? Engineering itu nggak menakutkan. Apa sih Mas Bambang ya dulu ya? Pokoknya kayaknya belajar IPA Engineering gitu. for Kids. Itu siapa? Wahyu ya? Iya Bu, Engineering for Kids kita temanya Happiness Project. Nah, Wahyu cerita dikit dong, kan teman-teman yang new awardee belum dengar nih. Cerita dikit dong. Oke, jadi mungkin sekilas, jadi sebelum pandemi ini MAB itu ada program semesteran. Jadi setiap semester di awal semester atau pertengahan kita bikin project namanya Happiness Project, di mana anak-anak MAB itu kita ajak untuk sharing ke adik-adik gitu. Ada yang anak SMP, SD juga. Nah, temanya yang kita bawa adalah Engineering for Kids. Jadi kayak kita ngajarin apa sih yang kita lakuin atau kita pelajari di kampus, tapi dengan cara yang fun ke anak-anak. Contohnya kayak kita mainannya gunung api pakai cuka sama soda kue gitu. Terus kita juga ngajarin listrik kayak lampu lalu lintas pakai baterai dan saklar kayak gitu. Itu mungkin sekelas project. Itu kan menurut aku keren banget. Itu sebetulnya satu program nih, thanks kredit to Mas Bambang Sutrisno ya. Karena emang benar-benar dia itu penggeraknya ya. Ide-idenya dari dia, kita tinggal yes bagus Bang gitu. Kita dorong, ntar kita ikut nongol ya Budian ya. Ikut bagian ngomporin. Iya. Kalau udah kalau yang senang-senang kita ya mikir dia gitu kan ya. Itu sebetulnya adalah satu pelatihan ya untuk berbagi. Sepertinya sederhana, tapi kalian nggak tahu mungkin di anak-anak itu menjadi satu pengalaman yang sangat berharga ya. Mungkin yang tadinya cita-citanya mungkin seperti bapaknya aja, becak mungkin atau dagang apa ya. Dia bilang, wah ini abang-abang nih keren ya. Dan ternyata engineering itu fun ya. Bisa jadi ya. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin aja
yang kita kerjakan, yang kita pikir sederhana, tapi berdampak besar ya buat orang lain. Jadi jangan pernah lelah untuk berbagi. Nah, kayaknya itu aja ya. Aku mau nambahin. Ayo, bahwa monggo Bu. Itu kan juga kita waktu itu Engineering for Kids itu juga tidak hanya untuk anak-anak yang oke ya, mungkin kita bisa bilang anak-anak yang normal gitu ya. Karena kita berbagi juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya kan kita datang ya waktu itu ya. Iya, yang Down syndrome kan. Ya benar-benar. Gimana kakak-kakak ini, kakak-kakak dari FTUI menjelaskan apa sih teknik sipil itu, apa sih teknik elektro itu, dan yang agak itu ya kimia gitu kan. Gimana coba kita aja yang udah belajar kimia SMA itu kan ya puyeng ya. Apa tuh molekul lah segala macam gitu udah. Aduh, udah. Makanya menghindar. Tapi seru ya itu Budian ya. Iya, dan itu anak-anak seneng gitu kan kita berbagi itu kan berbagi juga kan berbagi manfaat. Terus buat kita juga kita mendapatkan manfaat juga karena kita jadi seneng kan, kita bahagia lihat anak-anak kecil itu yang Down syndrome yang mungkin untuk mereka ngomong aja juga susah gitu, tapi mereka seneng gitu. Terus nempel-nempel sama kakak-kakak gitu kan ya. Jadi yang maksudnya itu gitu kan, bergembira. Nih internetku nih bermasalah nih, ada tulisan-tulisan. Jadi tapi poinnya Budian tadi pas banget tuh ya. Bahwa kita kalau berbagi nggak cuma nyenengin orang, tapi kita akan dampaknya di kita juga happy banget ya Budian ya. Iya, harus. Berbagilah dan engkau akan bertambah. Oke? Nah. Pas banget tuh Budian. Monggo Wahyu. Iya. Terima kasih Bu Tin, Pak Dian, dan Bu Dian yang udah sharing. Ini mungkin saya tertarik sedikit menanggapi, tapi nanti teman-teman kalau mau menanggapi langsung raise aja ya. Ini mungkin kalau dari saya. Tadi kan saya tuh sebetulnya Wahyu. Iya. Wahyu, saya pengennya ke Awardi jangan monolog ya. Kalau bisa jangan monolog karena saya orang yang paling nggak bisa kalau dengerin orang ngomong lebih dari 10 menit karena saya langsung jadi saya berempati gitu loh. Maka itu kalau nanti ada yang nanya gimana sih, jadi apa yang diomongin oleh Budian, Butin dan Pak Dion nih gimana sih implementasinya, nah, langsung raise a hand aja. Jadi kita justru enak gitu, mungkin akan lebih kaya malam ini apa yang kita bisa sharing. Baik, ini buat teman-teman kalau mau tanya langsung raise hand aja ya. Wah, ini udah langsung ada yang raise hand, Pak Aldo. Ya, buat Aldo dipersilakan untuk menanggapi. Halo Aldo, apa kabar? Halo, selamat malam Bu Dijan, Bu Tin, Pak Dion. Halo Aldo, selamat malam. Sorry nih, nggak rapi kayak gini. No worries, santai. Tapi pakai baju kan? Pakai baju dong. Pak Bu, mau nanya sedikit nih sebenarnya. Tadi tertarik banget sama bahasan dari Bapak dan Ibu tentang berbagi. Cuma seringkali ini ada satu kasus yang kadang muncul di benak saya gitu ya Pak Bu. Bapak dan Ibu ini kan ngebantu kita itu kan awalnya nggak dikenal sama Bapak dan Ibu gitu kan. Mungkin seiring berjalannya waktu kita akan kenal gitu sebagai kita sebagai warti, Bapak Ibu sebagai pengurus, kita akan saling kenal. Tapi awal-awalnya Bapak dan Ibu itu tuh nggak kenal kami sama sekali gitu. Dan kondisinya sebetulnya Bapak dan Ibu kan pasti punya kenalan, entah teman atau saudara yang kadang juga sebetulnya butuh untuk dibantu gitu. Sama seperti kami ini juga Pak, kayak kami juga punya kenalan, lalu kami juga punya kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang yang nggak kami kenal gitu. Saya pengen tahu aja pertimbangan Bapak dan Ibu kenapa lebih ngemilih untuk ngebantu kami yang Bapak dan Ibu tuh nggak kenal dibanding dengan kayak gue mendingan bantu yang gue kenal aja daripada yang gue nggak kenal kan buat apa gitu. Karena kan kadang muncul di pikiran saya kayak gitu karena mau sekaya apapun kita
kita tetap punya limit gitu kan untuk membantu orang. Kayak gitu. Yeah. Entah tenaga atau uang tetap ada limitnya. Kayak gitu. Pengen tahu pertimbangan Bapak dan Ibu. Ya, good question Aldo. Sebetulnya ini pertanyaan Aldo jadi membuat saya jadi ingat. Saya mau sedikit ya Budian ya, kilas balik MAB sedikit aja, nggak sampai 3 menit. Jadi waktu tahun 2003 ya, 2003 ya dia? Ya, 2003 ya. Kita, terutama saya lah berpikir Fakultas Teknik ini membuat, ingat kan tadi saya ngomongkan, saya tuh masuk ke middle management itu tahun 2000. Saya berpikir saya ini jadi bisa begini karena istilah dulu nih saya nih, karena lambang kerupuk itu, karena UI, Fakultas Teknik. Kalau istilahnya saya ngomong kemudian, kalau saya dulu alumni Untak, mungkin saya nggak bisa masuk Arco, International Company kayak begitu. Sehingga saya pikir apa sih yang bisa saya perbuat untuk kampus yang secara indirect membuat saya bisa masuk ke lingkungan yang baik lah ya. Nah, saya lihat waktu itu di Fakultas Teknik tuh alumninya beasiswa banyak sekali, bukannya nggak ada, banyak. Tapi sporadis sifatnya. Jadi kelompok angkatan metal, kelompok angkatan, sipil, perjurusan gitu kan. Perjurusan, jadi nggak ada. Nah sehingga saya ngomong sama Dian waktu itu, akhirnya singkat cerita ketemulah kita di Ambara tahun 2003 dan akhirnya kita bikin serius yuk. Nah, dan ini saya pengennya nggak di bawah ILUNI, jadi kita itu emang independen gitu loh ya. Nah itu perjalanan dari itu sampai sekarang itu nggak mudah memang. Nah kalau tadi Aldo bilang kok jadi mikirin yang tidak kenal, ya karena itu kita jadi punya wadah. Setelah jadi wadah, Budian, Butin, dan teman-teman yang lain, Bu Ita, semua merasa mempunyai obligasi untuk obligate to continue our commitment. Ya. Jadi kita nggak lihat ada siapa-siapanya. Makanya itu saya, Budian juga selalu Butin, nggak ada mau ngomong ini dari kelompok ini, dari kelompok itu. Semua asal emang Kak Bambang dan tim menyatakan bahwa ini emang pantas untuk mendapat bantuan, ya kita kasih. Jadi nggak ada. Kalau itu dari saya sih, itu perjalanan MAB yang sampai sekarang. Tetapi memang tidak mudah. Kita, kalau saya selalu bilang sama Budian dan Butin, MAB tidak menjadi yayasan yang gemerlap besar, tetapi memang dikenal. Nggak mudah. Kenapa kalau Aldo nanya kenapa Pak Dion nggak bisa? Karena emang nggak mudah. Saya sampai pernah bilang ke Butin, tanda-tanda ini salah mungkin ya saya, tapi tanda-tanda berbuat baik itu nggak lancar dan nggak mudah dalam hidup kita ya, secara umum ya. Jadi kalau saya lihat banyak tantangan, ini pasti berbuat baik. Kalau kita mau buat jelek atau apa, kayaknya mudah aja. Waktunya tepat, orang pada ikut. Nah, ini agak joke sedikit ya, biar nggak usah terlalu serius. Tapi itu dijadiin barometer juga gitu. Itu Aldo. Jadi emang saya udah nggak lihat siapa-siapa. Bukan saya ya, semua pengurus juga gitu. Mungkin Butin. Gimana Budian? Budian, iya udah. Udah. Saya menambahin ya. Memang saya nambahin apa yang disampaikan Pak Dion. Itu semua benar. Nah, tadi menjawab pertanyaan Aldo, kenapa sih kita malah membantu orang yang tidak kita kenal daripada membantu orang yang kenal? Kita ini nggak kenal loh kata-kata apa Dion ya, nepotisme. KKN. Karena apa? Kami ini waktu berdiri itu didukung oleh alumni FT, ya nggak, Bang Dion dan Mbak Tin ya? Iya.
Jadi bukan kerja kita bertiga sendiri, ayo yuk kita patungan terus kita bantu-bantu gitu. Nggak gitu. Karena kita disupport oleh seluruh alumni FTUI. Dan amanah yang diberikan itu nggak ringan gitu. Jadi kami semua pengurus gitu ya, dan juga pembina itu juga berusaha menjalankan amanah yang diberikan kepada kami gitu ya. Jadi ya makanya kita punya, walaupun tidak dalam bentuk SOP yang canggih gitu ya, tapi kita punya aturan baku. Siapa sih yang mau kita bantu gitu ya? Kriterianya seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kita menjadi percaya, kita kan juga ada prosedur, kita interview, kita tanya-tanya, dan setelah itu, kalau misalnya memang bisa aja sih kejeblos gitu ya, misalnya bisa aja ada yang meleset. Tapi kan kita ada periode monitoring gitu ya. Jadi ya itu tadi kayak Budian datang gitu kan. Itu kalau ada yang diulang enak juga. Jadi kalau kita datang terus anak-anak zaman dulu ya Tin ya di pondokan MAB terus langsung grusuk beresin gitu. Tapi jadi paling seru yang ditunggu-tunggu tuh kurang biasanya lebih seperti kalau itu sih. Kita dari Budian 2003 makanan. Ya kan? Kalau Budian datang biasanya Budian bawa makanan. Iya. Sorry nih internet gua. Karena berebut sama Danto nih. Jadi ya memang kita kan ya sesekali, karena waktu itu kata Butin kan 3 bulan sekali ya. Kadang bikin tapi lebih seringan beli sih ya. Kita bawa seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih perjalanan kita dari 2003. Nanti kok dijelasin nanti sampai besok lagi. Padahal ini saya bukan jadwal saya loh. Saya minggu depan mesti ngomong lagi minggu depan. Ntar bos. Biar nggak bosan berdua melulu aku sama Dion, ya Allah. Ya elah omong pasangannya gimana sih mau ganti pasang. Oke, sekarang Butin. Aldo tanya kenapa nolong orang nggak kenal, gitu kan ya. Emang kalau buat saya pribadi nih, gitu kan ya. Saya dari dulu tertarik dengan pendidikan. Ya, jadi buat saya pendidikan itu penting banget. Ya, Indonesia itu kan gede banget ya. Kita di Jakarta SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bagus semua. Ya. Keluar dari Jakarta dikit aja, udah langsung berasa bedanya. Ya. Anak saya yang nomor 2, waktu itu lulus S1, dia langsung bilang, aku nggak mau kerja dulu. Nggak mau cari kerja yang kantoran gitu. Aku mau Indonesia mengajar. Hah? Gitu kan? Ngapain? Enggak, aku mau Indonesia mengajar. Oh ya monggo gitu. Dia emang, anakku yang nomor 2 itu emang darahnya merah putih banget deh, gitu kan ya. Emang ada darah merah, ada darah putih ya. Tapi maksud aku dia tuh Indonesia banget, gitu kan ya. Nah, dia ditempatkan di satu pulau kecil di utaranya Madura, namanya Bawean. Ada yang pernah dengar nggak di sini? Pulau Bawean? Enggak ya? Saya belum pernah sih, Bu. Nah, belum pernah dengar ya? Nah, itu pokoknya ilmu buminya gimana sih? Gue juga kalau anak gue nggak ngajar di situ, Budian, nggak tahu ada Bawean. Ya. Aku dengar, tahu, tapi belum pernah ke sana. Tahu ya. Nah, itu dia ngajar SMP lah. Indonesia Mengajar programnya untuk anak. Kok SMP sih? SD ya kalau nggak salah. SD ya. SD. Nah, itu jeglek banget gitu kan ya. Gurunya juga kayaknya hatinya nggak untuk mengajar gitu. Anak-anaknya juga enggak gitu kan ya. Terus orang tuanya,
aduh ngapain sih anak-anak pada sekolah gitu, bantuin, mendingan bantuin nih orang tuanya di sawah kayak apa kayak gitu kan ya. Nah jadi ya. Nah jadi memang terlihat pendidikan tuh jomplang banget gitu kan ya. Nah jadi itu apa namanya, salah satu yang membuat kenapa sih kita tertarik untuk membantu. Kenal nggak kenal, kalau untuk pendidikan, insya Allah kita bantu, gitu kan ya. Tahun 2003, anak saya belum segede gitu, tapi memang hati kita sudah ke arah pendidikan. Bapak saya nih orang Jawa, ya sebetulnya beliau boleh memakai gelar Raden Mas, ningrat nih ceritanya, gitu kan ya. Tapi dia nggak bangga, dia nggak mau pakai. Buat saya lebih berharga adalah ningrat intelektual gitu. Jadi emang bapak saya itu dari dulu arahnya ke pendidikan. Jadi emang itu mungkin yang turun ke saya, dan saya juga berharap anak-anak saya juga kita beri kesempatan mendapat pendidikan terbaik. Mudah-mudahan mereka juga nanti akan menebar kebaikan, khususnya meningkatkan dunia pendidikan. Itu sih gitu loh. Pendidikan nomor 1. Oke, terima kasih Pak Dion dan Bu Tin atas jawabannya. Gimana Aldo? Udah cukup atau ingin menanggapi? Kalau mau menanggapi boleh loh Aldo. Udah sih Wahyu, udah sangat terjelaskan. Jadi kayak gimana cara ngebantu, dan dasarnya udah kuat juga kalau misalnya kita nantinya mau ngebantu. Oke, thank you Aldo buat pertanyaannya. Mungkin next ya. Oh ini ada lagi yang mau tanya lagi nih. Oh sebelum mau tanya, mau ngucapin selamat datang nih. Ada salah satu WRD MAB yang paling senior, ada Bang Revi. WRD MAB Bang pertama. Revi, yes. Bang Revi udah nyampe. Ada Bu Bang Revi Bu. Ada ya. Mana nih Bu? Mana Bang Revi? Nih Bu, saya Nyampe room. Udah nyampe sini. Halo. Tuh. Wah, Revi lagi di mana nih? Di rumah Bu. Kirain background-nya lagi di mana kamu? Halo Revi. Terima kasih Bang Background Revi. aja. Apa kabar Pak Dion, Bu Tin? Baik. Kamu gimana kabarnya? Baik. Hai Revi. Sehat Pak, alhamdulillah. Iya. Ada yang udah raise hand? Monggo. Jadi sebetulnya menarik juga sih mengenai yang Bu Tin omong tadi nih untuk Ananda semua nih. Bahwa pendidikan itu memang untuk negara yang seperti kita ya, it is very powerful untuk meningkatkan level ekonomi di keluarga masing-masing. Ya. Maka itu saya juga ada beberapa juga yang saya pribadi beasiswa, malah tahun ini tuh ada yang lulus 2 orang gitu. Itu merupakan suatu kebahagiaan gitu loh bagi saya. Saya pengen melihat dia nanti insya Allah Indonesia lebih baik, dia bisa kerja di tempat yang ini, yang benar, sehingga membawa ekonomi keluarganya juga meningkat. Nah, saya minta tadi Bu Tin ngingetin saya sebelum ini bahwa berbuat kebaikan itu sebetulnya kayak penyakit menular loh. Ya, bisa ditularkan. Kalau Ananda semua dengar omongan kita bertiga malam ini, ingat aja nanti 10 atau 15 tahun yang lalu, coba ditularkan supaya Ananda semua jadi bisa bermanfaat. Tadi Revi muncul, jadi ingat saya. Revi salah satu yang dulu di Pondokan MAB pada perjalanan karirnya sampai titik ini, kalau menurut kita semua termasuk yang sangat berhasil. Dan Revi alhamdulillah mempunyai perhatian gitu loh. Bagaimana membantu junior-juniornya untuk baik masalah pekerjaan, dan juga kalau ada keleluasan rezeki menyumbang ke MAB, itu Masya Allah bagi saya ya. Itu kami merasa kami berhasil menularkan. Begitu Wahyu. Ya, ini khusus nih emang buat Bang Revi. Tadi aku WhatsApp-in. Ref, ntar muncul ya, gitu kan ya. Karena tema kita adalah menebarkan kebermanfaatan.
gitu kan ya. Nah, Bang Revi ini aku GR aja nih gitu kan ya, bahwa MAB berhasil menularkan ya kepada Revi untuk selalu berbuat kebaikan. Coba dong Bang Revi cerita dong. Apa kayak gitu tentang berbagi. Mau nggak Bang? Berhasil, nggak berhasil Bu MAB, tapi berhasil banget. Berhasil. Alhamdulillah. Produknya kayak Revi ya pasti berhasil Bang. Ya. Iya. Tapi ya kalau boleh sedikit menyampaikan gitulah. Tadi kan pertanyaan ada kenapa sih Pak Dion, Butin, Budian gitu kan capek-capek bantu orang-orang yang dikenal gitu kan. Nah, orang kampung belusukan dari mana-mana gitu kan dibantu banyak gitu kan. Ya kalau bantunya orang yang kenal aja ya mungkin kita nggak ada yang pernah dibantu gitu loh. Kalau saya pribadi ya cerita ya dulu dibantu sama MAB gitu kan, ibu bapak di sini ya nggak ada yang saya kenal juga sebelum MAB gitu loh. Jadi karena kebaikan ya sebenarnya kebaikan Tuhan yang disampaikan lewat tangan ibu bapak ini gitu kan, kebaikan hati ibu bapak sekalian, kemudian kita jadi merasa terbantu gitu loh. Sehingga ya menurut saya sudah sepatutnya kalau kita juga melakukan hal yang sama ke orang-orang yang lain gitu loh, yang ada di sekitar kita. Dan saya sepakat banget sih dengan Butin bahwa yang paling mudah untuk kemudian orang itu bikin mobilitas vertikal ya, artinya pergerakan sosial yang vertikal itu ya lewat pendidikan gitu loh. Nggak ada cara lain gitu loh. Cara lain ada tapi mungkin ekstrem kali ya, nunggu menang lotre gitu kali ya, atau beli saham yang kemudian sahamnya bisa naik ratusan kali lipat gitu dalam 2 years gitu kan. Ya cuman yang paling konservatif yang probability of suksesnya gede sih saya percaya hanya lewat pendidikan sih. Nelson Mandela juga bilang kan bahwa ya pendidikan ini satu-satunya lah bisa dibilang jalan orang bisa naik secara vertikal gitu loh untuk mobilitas sosialnya mereka gitu. Jadi ya jangan khawatir lah, makin banyak membantu orang lain itu nanti pastilah alam itu mendengarkan gitu. Dia akan balik sendiri eventually ke kita semua kebaikan tersebut gitu. Bahkan berlipat-lipat gitu lah semua kebaikan. Dan amin, untuk itu sebenarnya sih nggak perlu menunggu nggak perlu menunggu udah loaded nanti gajinya udah besar apa macam-macam. Dari mulai mahasiswa pun banyak yang bisa dilakukan kan dengan pemikiran yang ada, waktunya, kegiatan gitu kan. Ya tadi bikin bantu-bantu kegiatan ngasih pendidikan ke anak-anak yang kelas-kelas gampang gitu loh, engineering for fun, termasuk ke anak-anak yang nggak beruntung gitu kan, yang ada disability, itu udah kebaikan yang luar biasa gitu. Jadi semua hal-hal yang bisa dibilang small sebenarnya orang pertimbangkan small, tapi do it with full commitment gitu. Mudah-mudahan with your heart itu penting banget tuh. Gimana Bu? Do it with your heart, dengan hati. Exactly. Iya. Pokoknya kita tuh paling seneng kalau melihat junior kita itu sukses dan selalu ingat sama alma mater. Nah, itu yang kita paling suka ya. Karena di mana-mana nih universitas luar negeri pun yang hebat mau Harvard ya. Nah, jadi memang waktu itu ada ya pesannya Bu Muti ya waktu kita perkenalan ya. Kita harus jadi orang yang tidak biasa-biasa aja. Beda nih sama Pak Dia. Gitu kan ya. Tapi kalau Pak Bu Muti, kita nggak boleh jadi yang biasa-biasa aja, gitu kan ya. Dalam arti apa? Kita harus selalu bermanfaat buat lingkungan, ya. Arahnya ke situ, gitu loh. Yuk, ada yang raise hand lagi. Tapi benar ya, saya lupa nih. Saya mau ngasih tahu bahwa periode kehidupan atau karier saya, Butin, Budian itu beda ya dengan Ananda nantinya ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah karena sikonnya saya lihat beda banget memang. Ya. Sikonnya beda banget.
Jadi kayak seperti tadi saya bilang di awal, pekerjaan yang saya hanya one color gitu ya, dari mulai tamat yang malah nggak ada hubungan dengan jurusan saya, itu mungkin di generasi kalian nggak akan ada pernah lagi begitu. Kalian justru harus fight, harus mengejar gimana untuk compete dengan yang lain. Kalau Ananda bilang it's harder, kalau menurut saya tidak juga, karena the facilities, ya, fasilitasnya juga beda dibandingin kita pada saat 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Jadi saya juga pengen, jangan salah sharing saya ini menjadi kalian Pak Dion bisa begitu dengan 30 mile per hour gitu. Ya, enggak, mungkin sekarang mungkin harus above 60 mile per hour. Harus 70 mile per hour. Beda ya tantangannya ya. Tantangannya beda. Ini kayaknya tanda banyak yang. Jadi saya pengennya yang diambil malam ini adalah sesuai dengan judul, gimana kita berbaginya. Ya. Karena kalau berbagi, yang tadi juga Revi pernah bilang, itu dimanapun sama. Mumpung saya belum lupa juga, bisa karena biasa. Berbagi pun tadi Butin juga udah pernah bilang, mungkin dari mulai semester 1, semester 2, gimana kita biasa sharing dengan teman. Kalau kita tahu, kalau bahasa yang gaulnya jangan pelit, itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Nggak bisa mendadak kamu setelah semester 5, ya gue mulai, nggak bisa. Nggak ada yang dalam hidup, nggak ada yang begitu. Semua harus gradually, harus dibiasakan. Itu aja sih message saya. Oke. Ya, Butin mau ngomong? Enggak, kayaknya tadi udah ada yang raise hand deh. Iya Bu, benar. Sila. Terima kasih buat Rion dan Butin sama tadi Bang Rev yang sudah sharing ya terkait sama pertanyaan dari Aldo dan kelanjutannya. Mungkin ini tadi Fawas sudah ASN duluan. Fawas mau tanya? Oke. Fawas dulu ya. Oke, silakan Fawas. Yeah. Makasih Kak Wahyu kesempatannya. Hey, apa kabar Fawas? Halo Pak Dion. Halo Bu Dijan. Jadi gini Bu, saya kan udah gabung sama MAB dari 2019. Udah hampir lama banget lah, bisa dibilang ketemu sama Butin, Pak Dion, sama Bu Dijan. Nah, yang saya rasakan itu nggak cuma berbagi aja gitu dari Ibu sama Bapak, tapi ada juga rasa simpatinya dari Ibu, ada rasa pedulinya, ada rasa sayangnya. Nah, saya mau nanya, ada nggak sih alasan khusus selain dari berbagi dari Bapak atau Ibu sebagai rasa peduli sayang ke kita semua gitu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Budian aja jawab. Enggak, Butin aja dulu dong. Ya silakan Butin dulu mungkin. Ada rasa gimana ya? Aku itu emang dari dulu ngajar ya. Jadi emang selalu bergaul sama anak-anak yang lebih muda gitu kan ya. Aku waktu mahasiswa ngajar piano anak-anak SD gitu kan ya. Udah gitu waktu saya ada satu periode di mana saya ikut sama teman untuk mengurus taman bermain, again ketemu anak-anak gitu. Jadi emang saya seneng aja gitu kan ya. Udah gitu ketemu mahasiswa nih, adik-adik mahasiswa satu alma mater gitu kan ya. Dan dia memang rasanya sih kita tuh merasa ketitipan gitu loh, ya kan? Saya pengen cerita salah satu kenapa kok kita ngadain pondokan. Yang Fawas pondokan kan ya? Nah, iya, Bu.
apa namanya, kita kan tadinya di 2003 awalnya hanya beasiswa saja, gitu kan ya. Tapi habis itu kan kami suka ngobrol-ngobrol sama manajer Mahalumnya ya, waktu itu Pak Jack ya. Jack, apalagi nih yang bisa kita bantu gitu kan ya. Dia bilang, cariin tempat tinggal, dia bilang gitu. Kenapa? Ini lo lihat nih, di kantornya dia emang banyak ransel-ransel. Nyatanya ransel mahasiswa yang nggak punya tempat tinggal, malam itu pada tidur di ruang kerjanya Pak Jack. Can you imagine? Gitu kan? Jadi waktu kita akhirnya, yuk kita cariin kita sewain rumah buat adik-adik kita. Itu tuh rasanya kayak kita dapat adik-adik sendiri gitu loh. Nggak tahu ya gimana ya Bu Dian ya, waktu itu rasanya kayak kita ketitipan gitu loh sama orang tua yang di daerah, karena memang kita yang di daerah adalah mahasiswa yang berasal dari daerah ya, yang jauh dari orang tua, nggak ada tempat tinggal gitu kan ya, you are our family gitu aja sih, sesederhana itu. Gimana Bu Dian? Gue mewek nih kalau ngomongin beginian. Ini masih ada nggak Budi? Ada masih di sini. Kalau saya mungkin agak berbeda ya, karena kalau saya dari kecil, kalau saya boleh bilang hidup saya tuh ya berjuang gitu ya. Wah, hidup itu harus diperjuangkan. Saya sudah jadi anak yatim dari saya umur 10 tahun. Jadi sama dong kita. Tos ya. Kita memang dari keluarga biasa-biasa ya Dion ya, tapi seperti kata Muti, kita harus jadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya dalam hal kita bisa berbagi dengan apapun yang bisa kita bagi gitu ya. Nah, sehingga saya dari kecil saya bisa melihat bagaimana ibu saya berjuang. Setelah saya meninggal, itu tiap tahun ibu saya datang ke sekolah, minta keringanan uang sekolah gitu ya. Karena saya kebetulan sound familiar. gitu. Jadi ya saya udah terbiasa gitu lihat kayak gitu kan. Terus SMA juga saya waktu itu udah diterima di Tarakanita. SMA saya pengen masuk Tarakanita, tapi ternyata Tarakanita swasta kan, bayarnya juga lebih tinggi dari kalau saya masuk SMA negeri. Ya alhamdulillah saya diterima di SMA negeri. Begitu pula kuliah. Ibu saya bilang, kalau kamu nggak diterima di negeri, ya mari nggak usah kuliah gitu kan. Ya mari kita berjuang kan gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi bagaimana ya saya bersyukur ibu saya bisa dapat bantuan, misalnya kayak guru-guru di sekolahan saya waktu SD mau memberikan keringanan. Jadi pada saat saya diajak Pak Dion waktu itu untuk beasiswa, oh ini gimana nih? Iya kita untuk bantu mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan, gitu. Jadi ya karena itulah mungkin karena saya juga merasakan bagaimana sih kita untuk ya mungkin jangan terlalu lebay ya. Saya ya memang merasakan, tapi saya bersyukur bahwa tetap ada jalan gitu. Sehingga gimana caranya saya pengen juga memberikan jalan walaupun dengan cara ya kita saya sebagai pengurus yayasan gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau saya nih ya ini karena memang pengalaman dan saya bisa merasakan bagaimana kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu itu pendidikan. Yang tadi kata Revi adalah pendidikan itu untuk menaikkan derajat suatu bangsa. Gitu. Ya. Gitu Fawas mungkin. Kalau dari aku gini Fawas, dasarnya dari semua itu sebetulnya rasa empati. Itu yang makanya itu saya selalu tekankan ya pada Ananda semua ini. Ini harus dibina ini rasa empati itu. Itu rasa yang paling tinggi dalam agama Islam pun empati itu mempunyai nilai yang
Emang itu yang dicintain oleh Allah ya. Nah, saya itu rasa empati saya memang suka-suka berlebihan juga. Jadi kalau saya dengar anak diucapkan selamat oleh ibunya di Medan atau di Aceh, saya lupa, dan karena diterima di UI, udah gitu dilepas ke mana, ke terminal bus, silakan ke Jakarta, dikasih uang kalau tidak salah hanya 100.000. Itu saya sampai sekarang nggak pernah lupa cerita itu. Jadi saya memang sama anak-anak pondokan itu merasa dekat. Tapi bukan berarti, ini harus tahu juga ya, bukan berarti hidup ini kayak jalan di taman bunga. Anak-anak pondokan itu juga ada beberapa yang saya kurang suka juga. Dari awal sudah ikut organisasi, saya udah pikir nih, kalau dari awal ikut organisasi yang non kampus ya, itu malah jadi melenceng. Dulu ada anak yang begitu, dan sampai sekarang sesuai dengan prediksi saya ya begitu-begitu aja. Ya, ada juga yang akhirnya putus sekolah padahal udah datang ke kantor saya coaching, saya angkat semangatnya, harus selesaikan. Kebetulan dia dari arsitek. Jadi saya memang begitu Fawas, bahwa mencoba berdiri di sisi dia gitu. Anak itu sayang akhirnya nggak jadi. Saya sih sedih sekali. Jadi memang kalau Fawas nanya kenapa bisa gitu ya Pak Dion? Ya itu berempati tadi. Kalau kita rasa empatinya cuma 10%, 15% mungkin lupa, nggak ada engagement. Nah, jadi kalian yang masih muda-muda ini, saya pengen banget tuh rasa empati itu dibangun dari keseharian. Ya, dibangun itu bukannya mendadak, keseharian inilah. Jadi kata istilahnya Budian tadi, jangan lebay juga. Kita tahulah ukuran berempati gimana. Itu aja Fawas. Oke. Terima kasih Pak Dion. Bagus pertanyaannya. Dian, Terima gimana kasih Pak Dion. Sudah terjawab? Udah terjawab rasa penasarannya. Terima kasih Pak Dion, Butin sama Budijan. Oke, mungkin ke next pertanyaannya ya. Tadi ada Fadia sama Andi. Ada yang mau duluan? Aku dulu boleh nggak? Boleh Fadia. Silakan Fadia disampaikan pertanyaannya. Iya. Jadi halo Butin dan Fadion. Halo juga. Halo juga Jadi Fadia. mungkin pertanyaannya ini lebih ke cerita pengalaman pribadi juga kali ya, karena kan tadi ini kan temanya kita tentang berbagi. Nah, kata Butin dan Fadion tadi, berbagi itu bukan cuma bentuknya materi gitu, tapi juga empati, dan Butin juga tadi sempat nyebutin kalau kita harus listen to our friend gitu. Cuman ketika kuliah online ini banyak hal ketika saya merasa kayak sering banget jenuh, sering banget down gitu, dan di saat-saat seperti itu tuh saya butuh banyak waktu untuk sendiri gitu, untuk nggak bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, tapi beberapa kali juga di saat-saat yang seperti itu justru banyak yang kayak, bukan banyak juga sih, kayak beberapa teman itu minta curhat ke saya, kemudian pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, saya bingungnya tuh kadang untuk menghadapi itu, Bu, karena dan Pak, karena kan saya juga butuh untuk menenangkan diri saya sendiri, tetapi juga dengan saya juga harus berempati gitu dengan teman saya, dengan mendengarkan curhat mereka gitu. Nah, apakah Ibu dan Bapak sendiri pernah berada di posisi itu, dan kira-kira di saat yang seperti itu kita harus memprioritaskan siapa, diri sendiri atau teman kita yang butuh bantuan cerita itu? Itu sih Bu dan Pak. Pak Dion. Aku duluan aja ya, biar nanti gantian Butin. Fadia ini angkatan berapa ya? 2018, Pak. Oke, 2018. Ya. Memang kita dalam kondisi pandemi ini very unik ya. Ya. Saya yang sudah di usia segini, Budian dan Butin, bukan berarti lebih hebat juga dalam menghadapi pandemik ini ya. Karena
ini hal baru. Jadi banyak sesuatu yang bikin bete, bikin ya itu. Karena kita tuh harus berhadapan dengan smartphone aja atau laptop aja, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau saya boleh kasih advice, time management yang memang pertama ya, membagi waktu, ya itu penting banget. Sudah gitu, kita ini kan suka dibilang kita ini kan manusia juga. Ada rasa bete juga kan saat temen kita lagi mau begini, aduh dia lagi nih, pasti mau ceritain itu, pasti begitu. It's normal. Kamu jangan langsung, aduh kok gue gitu, jangan. Pokoknya jalanin aja. Sifat manusia, ya jalanin aja. Tetapi memang dari semuanya itu harus ada garisnya, harus ada batasnya. Jangan mengecewakan. Ya. Dari semua yang tadi saya bilang itu harus tetap ada rambunya. Jangan mengecewakan. Saya rasa kamu bisa mengembangkan apa yang maksud jangan mengecewakan saya. Jadi ya pinter-pinter kamu berbahasa basi, pinter-pinter. Yang penting make her atau make him happy dengan waktu yang keterbatasan kamu tadi itu. Ya. Jadi kalau titipan saya sih simple, jangan mengecewakan. Ya, itu kembangannya banyak lah. Jadi kalau kamu nanti 2-3 hari atau 3 minggu atau 4 bulan lagi begitu, ingat aja kalimat saya. Gimana ya, coba jangan ngecewain. Itu aja sih. Saya nggak akan ngasih ABCD, tapi kuncinya itu. Ya, itu dialami oleh semua. Saya pun juga begitu. Saya lagi di kantor. Padahal saya emang udah janji nih sama yang tadi saya ceritain itu. Tapi kan tahu-tahu mendatang, waduh, saya juga, aduh nih saya harus ngomong lagi nih, tapi ya jalanin aja gitu. Jangan ngecewain. Kalau saya ngecewain, saya bilang aja deh saya nggak bisa ternyata gitu kan itu artinya ngecewain ya. Nah, dengan rambu tadi itu hal-hal begitu kita bisa lewati dengan baik. Saya senang dengar Fadia mempunyai teman yang mau curhat ke kamu, berarti menurut saya kamu itu dianggap oleh teman, itu udah suatu value yang harus kamu kembangkan. Ya, itu suatu value. Nggak semua orang ngapain curhat ke si B, kalau B kita anggap tidak lebih baik dari saya. Dia mau curhat ke kita karena dianggap ini norma umum ya. Jadi saya pengen ngelihat kamu tambah maju, jadi tambah dicintai oleh teman-teman ya. Itu aja dari saya. Saya sih sepakat. Saya sepakat sama Pak Dion, karena kalau saya tuh sebetulnya emang lebih banyak dengerin orang ya. To be a shoulder to cry on gitu. Pokoknya justru aku kalau ada orang yang curcol gitu, secapek-capeknya aku ada rasa gue dibutuhin orang. Jadi apalagi kalau sama temen. Kalau aku sih sama temen emang jangan pernah ngecewain gitu. Itu aja. Sama Pak Dion. Oke Pak, oke Bu, makasih banyak atas jawabannya. Ya, oke. Sukses ya, Fadia ya. Sukses juga Bu, Pak. Fadia kalau mau curcol sama aku juga boleh. Salah ya. Boleh Bu, nanti kapan-kapan. Boleh, kita nyanyi bareng. Fadia suaranya bagus loh Bu. Siapa lagi tadi? Ya makanya. Ini Fadia harusnya ikut kuartet kita nih. Oke, thank you Fadia atas pertanyaannya. Mungkin kita connect ya. Ini ada Rania Bu yang ingin bertanya. Silakan Rania. Hai Rania, apa kabar? Halo Ibu Tim, selamat malam. Pak Dion juga halo, selamat Rania. malam Pak. Ya, selamat malam. Iya, aku mau ngutip lagi sih tadi yang Ibu Tim sama Pak Dion bilang. Tadi Ibu Tim bilang katanya
berbagi bisa dari hal-hal sederhana, bisa dari yang mulai jadi tempat bercerita teman-teman, terus dari Padian juga kalau berbagi itu perut kita nggak harus kenyang. Itu ini menyentuh saya banget sih Pak Bu. Cuma dan itu juga yang selalu saya coba terapkan juga dari dulu, tentang take and give, you reap what you sow, kayak gitu. Jadi kalau saya mau senang, saya juga kontribusi untuk orang untuk jadi senang juga gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, masuk ke tahun terakhir kuliah, ini makin kerasa banget kompetisinya Pak Bu. Jadi makin banget sikut-sikutannya, terasa banget kayak seperti yang egonya lebih kuat. Iya, gue lebih tinggi. Terus ada rasa kayak negative thinking gitu sama orang ya. Kayak kita berusaha udah ngasih yang terbaik gitu, kita udah berusaha baik, tapi kayak ada aja gitu rasanya untuk punya negative thinking gitu ke orang. Nah, dari sepengalaman Pak Dian sama Ibu Tin nih, gimana sih Pak Bu caranya untuk bisa stay positive thinking gitu sama orang dan untuk tetap bisa menumbuhkan rasa empati itu gitu, karena menurut saya apalagi di tempat kerja nanti itu perlu banget untuk selalu punya empati, dan itu juga menurut saya juga terkait dengan integritas di tempat kalau di lingkungan kerja nanti gitu. Itu sih. Makasih Pak Bu. Ya. Ya Bu Tin, gantian. Pak Dion dulu, susah tuh pertanyaannya. Oke. Negative thinking itu sebetulnya yang dikasih trademark oleh Bu Tin ke saya. Iya, betul. Pak Dion, kamu nih curigaan terus sama orang gitu ya. Tapi curiga saya itu bukan untuk hal yang benar-benar negatif bagi lawan bicara atau teman, tapi hanya untuk proteksi. Jadi kalau misalnya kita, wah dia mau begini, bukannya kita menjadi berbuat negatif ke dia, bukan. Hanya untuk proteksi. Dan kita akan bersyukur kalau ternyata negatif thinking saya itu bukan gitu loh, tidak terbukti. Karena menurut saya memang kalau Bu Tin sama saya tuh beda. Bu Tin tuh lugu banget dia. Dia itu selalu berpikiran, dan dari dulu dia pikir semua orang itu baik gitu loh ke dia. Nah kalau saya mungkin karena dibesarkan yang seperti Bu Dian bilang itu, saya juga ditinggal oleh orang tua. Ayah saya itu umur 10 tahun, jadi memang struggling gitu ya. Jadi saya tuh emang mempunyai negative thinking yang kamu bilang tadi itu. Tetapi coba dikemas, ya. Dikemas bukan untuk membuat menjadi unproduktif, tetapi hanya untuk proteksi. Jadi kalau misalnya dalam keseharian kamu, wah ini harusnya dia udah kasih tahu saya kemarin nih, ternyata dia kayaknya karena pengen saya behind dia jadi nggak tahu. Ya nggak apa-apa kamu begitu, tapi ternyata jangan langsung kamu sama dia berhubungannya dingin, jangan, itu biasa aja. Nggak apa-apa, mempunyai mindset begitu nggak apa-apa, menurut saya manusiawi. Tetapi jangan di permukaan menjadi dingin atau menjadi jaga jarak, jangan. Ya, dan kalau misalnya tidak betul, ya Allah membukakan mata kita, itu malah menjadi hadiah, kita jadi kayak deket sama dia. Oh ternyata lu dalam hati ya, lu bukan yang seperti gue sangka ya.
Lalu jadi malah lebih hangat. Itu yang maksud saya, harus dikemas. Saya tuh sering dibilang, ayah ini apa-apa curigain apa-apa. Memang saya akhirnya kurang cocok dengan kata dicurigain itu. Itu menurut saya, curiga itu kan jelek ya. Tapi emang kayak proteksi aja kita, bahwa kita harus hati-hati. Dan saya pikir di tahun-tahun terakhir kamu menyelesaikan studi ini kan ya, saya sih menghimbau untuk lebih tegar. Ya, jadi energinya ditingkatkan, udah gitu energi berbaginya juga diinin. Pokoknya percaya deh, yang di atas itu akan bantu kita dalam menjalankan langkah kita. Kalau emang ini dalam hati ini kita mempunyai niat baik, percaya itu. Langkah kita ini mungkin jangan 2-3 langkah langsung kamu nilai, ternyata enggak, jangan terlalu terburu-buru. Orang-orang suka-suka begitu, saya lihat. Saya sedikit melencengnya, dalam kerja juga nanti kamu juga jangan begitu. Baru 6 bulan udah ngambil kesimpulan di kantor A, B, C, D, jangan gitu. Enggak secepat itu. Mungkin kalau saya kasih waktu 2 tahun lah, untuk saya kasih tip ya, untuk kamu bisa menilai satu kantor itu. Kalau aku itu aja Butin, mungkin Butin bisa tambahin lagi. Ya, tadi Pak Dion bilang beda banget tuh sebetulnya Dion sama Tin. Ya, karena kalau Dion itu semuanya dipikirin ya, dan semuanya dianalisa gitu kan. Kalau yang namanya Tin itu dari kecil orangnya cuek. Super cuek. SMP, SMA, perguruan tinggi mulai deh gitu kan ya. Mungkin karena aku pernah baca satu quote ya. Yang aku bingung pertama sekali baca. Saya lupa itu dari mana, tapi dia bilang I never met a person I didn't like. Are you sure gitu kan ya? Jadi ini orang memang tidak pernah negatif pada orang lain, gitu kan ya. Jadi ya dia selalu melihat sisi positif dari orang, gitu kan ya. Ke filosofi Jawa ada, saya justru tahunya dari bapaknya temannya Pak Dion. Di Jawa tuh ada filosofi ya, kalau ada kita lihat orang nyebelin gitu, itu orang gila banget ya. Kita malah bilang alhamdulillah, kalau bahasa Jawanya wis enek sing nglakoni, udah ada yang ngejalanin. Kenapa? Karena Allah itu memang bikin di dunia ini semua peran harus ada. Peran baik, peran buruk, peran positif, peran negatif, semua peran ada. Harus ada. Ya, memang keberagaman itu ya memang rahmatan lil alamin. Karena kan kita tahu kan, kita bisa menghargai kesehatan kalau kita pernah sakit kan gitu ya. Nah, jadi emang semua peran itu harus ada. Jadi kalau ada orang yang nyebelin dan jahat dan yang kita pilih, ini orang ada gila juga gitu kan ya. Kita malah alhamdulillah bukan kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk memerankan peran itu. Nah, kalau buat aku begitu. Jadi, makanya gue tuh happy-happy aja gitu kan. Kalau ada orang gila juga tuh orang. Oh, kalian habis berantem kalian sama istrinya di rumah gitu ya, misalnya di kantor ada orang nyebelin gitu kan pagi-pagi. Ya sudahlah gitu kan ya. Tapi kalau untuk urusan karir, nah ini yang saya suka bingung sama orang negative thinking. Kadang-kadang orang yang dibilang ambisi gitu kan ya, jelek. Padahal menurut saya ambisi bagus. Ya kan? Ada tuh satu profesor perempuan di FTUI, nggak disenengin orang, dibilang ambisius. What's wrong with ambisius menurut saya? Ya, karena terbukti dia membawa grade matrix di UI dan sampai ke level internasional. Dibilang ambisius? No, aku bilang main jadi orang jangan suka negative thinking menurut aku.
gitu kan ya. Karena setiap peran itu harus ada. Jadi apa namanya, baik kehidupan di kantor, kalau buat saya dari awal sampai pun sekarang gitu kan ya. Walaupun saya tuh pernah merasa saya berbuat baik untuk bantu orang itu malah tersinggung karena lo mau ngambil kerjaan gue, ya elah lo gue bantuin begitu. Ya udah deh kalau nggak mau bye-bye gitu aja, gitu kan ya. Jadi kalau saya memang karena brought up-nya begitu. Jadi ya mungkin yang easy going aja. Kalau tadi Pak Dion bilang jalanin aja gitu kan ya. Tapi memang filosofi bahwa I never met a person I didn't like, itu kalau buat aku berkesan banget. Itu aja sih. Ngejawab nggak? Gimana Rania? Udah dari aku udah cukup menjawab. Udah Pak Dion dan Butin apa ya, udah ngasih insight baru untuk bisa mandang suatu hal gitu. Ya, Makasih Pak Dion, Butin. Oke, sukses ya Rania ya. Mudah-mudahan cepat dapat ST-nya. Amin, makasih Pak. Amin. Ya. Oke, baik Rania. Mungkin buat teman-teman kalau mau bertanya masih ada satu kesempatan terakhir sebelum kita akhiri. Oke, ada Andi Rizky. Silakan Andi. Halo, masuk nggak? Iya, masuk. Hai Andi. Oke, selamat malam Pak Dion, Butin, Budian, Mas Wahyu. Malam. Mungkin sedikit aja. Tadi udah menyimak banyak banget dari Butin, dari Pak Dion, Budian, tentang berbagi, makna berbagi. Tadi juga sedikit menggelitik ada istilah lambang kerupuk dari Pak Dion. Bagaimana berbagi, ingin membalas budi pada kampus lah istilahnya begitu ya Pak Dion. Alma mater. Tadi juga yang menarik buat saya tadi ada di percakapan terakhir sama Kak Rania tentang bagaimana Pak Dion orang yang lebih penuh analisis tadi kalau istilahnya. Kalau Butin itu enggak. Butin melihat orang tuh baik semua gitu. Karena kebetulan berarti Pak Dion dan Bu Tin ini orang yang cukup berbeda, berarti kita bisa dapat dua perspektif. Kira-kira mana yang lebih nyaman atau menyenangkan menjadi orang yang melihat semua orang itu dengan positif, atau kita kira-kira dulu semuanya gitu. Kita hitung dulu semuanya. Begitu. Mungkin segitu dulu Pak. Kasih. Ya. Oh ini makin malam Wahyu pertanyaannya makin susah nih. Tapi saya jadi terharu dan bangga. Ternyata awardee ini oke semua kalau menurut saya ya. Itu yang bikin saya ini nggak lebay nih Budian, terharu bener. Emang ternyata SOP kita dalam menseleksi awardee ini sukses lah ya. Siapa tadi? Andi tergantung perannya. Saya dulu sama Butin, biar Andi ada gambaran, bagi dalam rumah tangga, bagi pekerjaan, saya sebagai anchor, Butin boleh pindah-pindah kemana-mana. Tapi saya sebagai anchor, kepala rumah tangga, supaya stable income-nya dengan less risk, saya fokus di satu bidang yang kebetulan memang bagus gitu ya. Butin tuh pindah berapa kali. Nah, itu peran. Sehingga dalam masalah semua dianalisa atau enggak, kita sebagai guard atau kepala rumah tangga memang perlu juga Andi menganalisa itu. Jangan karena kita kan menjadi guard ya, kita kayak jadi pasukan terdepannya ya, untuk istri dan anak-anak kita. Jadi bagi saya
saya perlu menganalisa apa-apa, membuat sebelum mengambil keputusan untuk lebih berhati-hati, karena resikonya yaitu dalam hal keputusan itu resikonya bisa keluarga dan jadi mungkin dalam kesehariannya Andi, apalagi Andi laki-laki yang nanti insya Allah akan jadi kepala rumah tangga, harus dibiasakan menganalisa keadaan itu, ya. Menganalisa keadaan, tetapi menganalisa ini harus dipilah juga. Ada dua menurut saya yang penting dalam menganalisa. Emosional atau fakta. Kalau saya lebih senang pakai fakta gitu loh. Ya, jadi jangan emosional. Kalau kita lagi ada benturan apa-apa itu biasanya memang emosi yang membuat, yang menguasain kita dalam menganalisa. Nah, gimana dong Pak Dion? Ya, kalau lagi begitu, jangan analisa dulu, harus di calm down. Saya tuh anehnya justru dapat belakangan loh, key, bahwa pada saat kita emosi, pada saat itu, kalau waktunya pas ya, mungkin kita lebih bagus tidur dulu. Iya loh, saya baru justru belakangan, aneh juga. Saya juga baru pikir, karena pada saat nanti setelah tidur, apalagi setelah tidur malam, besok pagi, itu beda. Beda dalam saya menganalisa itu, bisa beda. Oh iya, nggak begini ya, itu emosi ya, yang kemarin itu. Jadi, itu yang saya ngelihat peran kita sebagai cowok lah ya. Emang dibutuhkan untuk hal-hal yang membuat lebih tajam dalam menganalisa. Dan dibiasakan, lagi-lagi nih saya ngomong dibiasakan lagi nih. Menganalisa itu dibiasakan. Wahyu juga saya titip dibiasain. Jadi jangan semua langsung ditelen. Cowok-cowok terutama nih, saya bukannya gender ya, tapi karena peran sebagai kepala rumah tangga nanti, jangan apa-apa langsung telen bikin keputusan. Kalau saya pikir jangan lah. Nah, maka itu untungnya saya dapat pasangan yang lebih easy going, jadi saling ngisi. Kalau saya lagi begini, biasanya Putih langsung bilang, belum tentu ya, dia langsung jawab. Nah nanti, biarpun aku pada saat itu, lihat deh. Pas besok atau beberapa hari, kita welcome, terbuka untuk berubah juga terhadap keputusan kita itu. Tanya deh Butin. Oh ayah ternyata Butin yang aku ngomongin. Itu berapa kali terjadi begitu. Jadi memang kita dikasih otak oleh Allah ini harus dipakai. Itu aja sih poinnya sebetulnya, harus dipakai. Kalau misalnya kamu habis begini udah gitu, udahlah ganti topik yang lain, ya dipikirin gitu. Itu mungkin ya, menurut saya hasilnya nggak premium, nggak maksimum. Ini pendapat saya. Itu aja, Andi. Ya, tadi pertanyaan susah. Bagus yang mana gitu kan ya. Kan saya tadi udah bilang. Semua peran harus ada gitu kan ya. Jadi emang. Nah, kalau saya dari dulu easy going gitu kan ya. Tapi sebetulnya saya pengamat. Ya. Jadi waktu saya kerja di tempat kerja yang pertama di perusahaan nasional, tapi berbasis keluarga gitu kan ya. Saya nggak suka, gitu kan ya. Nah, waktu saya akhirnya di guide sama orang Unisys, ya orang Kanada, saya langsung pindah, gitu kan ya. Nah, tapi ternyata di Unisys juga office politics-nya nggak menarik, gitu kan ya.
rasial lah gitu kan ya. Nah, jadi akhirnya saya sempat ngundurin diri ya karena apa namanya ya ketidakcocokan ya. Kemudian akhirnya saya bilang waktu itu sama Pak Dion, aku nggak suka deh ya, I don't like office politics, capek ya. Habis ini jadi konsultan enak kan? Kita tinggal nyari duit aja, ya nggak perlu mikirin deh tuh politik-politik di kantor gitu kan ya. Meskipun secuek-cueknya saya gitu kan ya, kan saya nggak suka juga kalau ada yang saya tahu ada ketidakadilan gitu kan ya. Nah, jadi 7 tahun terakhir waktu saya di Freeport itu saya jadi konsultan, gitu kan ya. Jadi enak deh, nggak usah mikirin. Nah, sekarang saya di universitas, gitu kan ya. Apa namanya? Saya tetap berprinsip, I don't like office politics, gitu kan ya. Tapi ternyata nggak bisa terini. Dan ternyata pemikiran-pemikiran saya itu banyak dipikir orang berpendapat, wah, saya di sana panggilannya Endang. Nama resmi aku Endang soalnya, Endang Ripniatin. Ini Bu Endang pemikirannya beda gitu. Mungkin karena saya tidak dibesarkan jadi dosen ya, saya menclok-menclok ke sana kemari gitu kan ya. Jadi mungkin pemikiran saya beda. Jadi banyak sekali orang tuh nanya ke aku gitu kan ya. Dan karena pasangan aku itu emang orang politik, ini Pak Dion nih dari zaman dahulu kala sampai sekarang mainannya politik mulu. Jadi kan saya cara berpikirnya sebetulnya kebentuk juga gitu kan. Bukan dari segi curiga, tapi dari segi analisa gitu ya. Dan saya juga orangnya amat sangat berbasis data ya, speak with data. Orang informatika kan kita. Nah, jadi kalau ditanya curiga menganalisis atau enggak, kalau saya bilang ya harus dianalisa memang ya. Dan dianalisa itu apa namanya harus cool ya. Never take decisions while you are angry. Jangan pernah ngambil keputusan kalau lagi marah. Gitu kan ya. Itu harus diingat itu. Harus diingat itu. Jadi kalau aku lagi marah sama Pak Dion juga, gue masuk aja terus ngaji. Ya kan kita udah lama apa namanya kan, jadi pasti ada friksi-friksi. Tapi kan ya jalanin aja. Tapi maksud aku apa-apa tuh dianalisa. Kalau menurut aku yang bagus awal-awal tuh dianalisa ya. Dan analisanya itu selalu dengan pikiran dingin, dengan positive thinking gitu kan ya. Jadi bukan julid gitu sama orang, enggak juga gitu kan ya. Tapi kita lihat aja ini orang integritasnya gimana. Ini orang bisa kita percaya apa enggak ya gitu kan ya. Kita gampang kok ngelihat apa orang itu pikirannya sama hatinya sejalan. Gampang banget. Ya, dengan pengalaman nanti kamu pasti berasa orang yang manis di depan, katanya di belakang kita step power back. Itu pasti kerasa banget. Dan kita tetap harus hati-hati sama orang kayak gitu. Apalagi kalian di dunia kerja nanti apa namanya? Ada teman saya bilang never trust people, come on gitu kan ya. Tapi ya itu kalau di dunia bisnis ya, saya nggak tahu. Mungkin kalau dunia bisnis nanti ajak ngobrol Bang Revi deh, gitu kan. Tapi sekedar ngejawab pertanyaan harus gimana? Kalau menurut saya memang segala sesuatu harus dianalisa dengan berdasarkan data dan fakta dan ngambil keputusan dengan kepala dingin. Itu aja, Andi. Ya. Oke, gimana Andi? Gimana Andi? Terima kasih Pak Dion, Butin, jawabannya sudah cukup menjawab. Berarti memang sebagai orang kita harus penuh analisa lah tetap ya. Tapi mungkin dilengkapi dengan nggak selalu mesti getir, tapi menganalisa dengan data dan fakta dan tidak dengan penuh emosi. Gitu ya Pak Dion ya. Betul. Siap. Terima kasih Pak Dion, Butin. Sama-sama. Sukses ya Andi. Andi udah semester berapa? Andi masih semester 5 Pak Dion. Oke. Ya. Ininya apa? Prodi? Andi dari metalurgi. Oh, metalurgi.
Oke, thank you Andi atas pertanyaannya. Dan gak kerasa banget, ternyata udah hampir 2 jam, sekarang jam 21.28. Tadi Butin pernah chat ke saya, katanya ini lama banget sampai 21.30. Ternyata sebentar banget Bu, karena obrolannya asik dan anak-anak MAB juga antusiasnya tinggi. Nah mungkin saya yakin sih banyak yang masih mau tanya, tadi kayak ada Alia dan teman-teman yang lain mau tanya, tapi kayaknya kita cukupkan dulu ya, kita pertanyaan disimpan untuk next sesi sama Budian gitu. Nah terakhir, mungkin Pak Dion sama Butin bisa nih memberikan closing statement atau harapan dan juga pesan-pesan buat kita nih award DMAB agar nantinya bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi mata air untuk Indonesia gitu Bu sama Pak. Ya, siapa dulu Antin? Aku dulu. Oke, terima kasih. Saya setuju sama Wahyu. Sebetulnya mau 5 pertanyaan lagi sih nggak apa-apa. Yang seperti Butin bilang, saya kalau coaching begini suka seneng gitu ya. Biasanya saya jam segini udah, yang Budian bilang udah tidur gitu ya. Tapi kalau ngomong mengenai kehidupan, mengenai apa, seneng saya. Apalagi saya melihat awardee-nya ini, menurut aku nih, bukan lebay ya, mempunyai pemikiran dan pertanyaan yang cukup tajam. Ya. Saya mempunyai harapan yang banyak, tinggi lah untuk kalian semua supaya sukses. Terima kasih untuk awardee semua yang udah ngikutin session seperti ini, dan insya Allah pandemi ini selesai, saya mau aja sih face to face gitu ngomong mengenai tantangan yang kalian hadapin, bagaimana solusinya menurut pandangan atau experience saya sih open aja untuk begitu. Memang berbagi poin pertama, it gonna happen gradually ya, jadi harus dimulai dari awal. Udah banyak tadi kita ungkapin bahwa emang harus pelan, harus diiniin, dan tadi siapa yang ngomongnya, Rania atau siapa ya, bahwa seperti yang saya bilang, nggak harus perut kenyang ya, kita bisa berbagi pada saat kita sulit. Saya yakin kita bisa berbagi, tapi memang harus dibiasakan. Key-nya apa? Key-nya kita nggak bisa berbagi tanpa mempunyai rasa empati. Bagaimana kita mau berbagi tanpa ada rasa empati? Rasa itu yang harus dibina, kalau menurut saya. Jadi pesan saya, rasa empati itu, ayo timbulkan ya, Ananda semua, Ananda yang calon-calon jadi penerus pemimpin bangsa ini nantinya, mempunyai rasa empati. Yang tadi Budian bilang, seneng ngelihat orang ke gimana tempat anak-anak handicap begitu. Kalau enggak, kita mana bisa. Dalam agama Islam juga disuruh kok kita datang berziarah kalau ada yang meninggal. Itu untuk apa? Supaya kita bisa berempati. Kalau enggak bisa. Kalau mau baca buku atau lihat TV beda kok kalau kita iniin langsung. Jadi tumbuhkanlah rasa empati, dan dari sedini mungkin maka kalian semua akan berbagi dengan cara kalian, dengan cara yang tidak harus luxury, dimulai dari yang kecil. Itu aja titipan saya untuk awardee semua. Insya Allah hal-hal itu yang seperti Butin bilang nanti akan menular. Kebaikan ini akan ditularkan terus ke generasi-generasi berikutnya. Saya rasa itu aja, Wahyu, dari saya. Mungkin Butin. Ya, aku sih nggak akan nambahin wejangan. Aku cuma mau berterima kasih aja buat semuanya, buat yang menyelenggarakan acara ini, Mas Bambang, Mas Wahyu. Terima kasih Budian dan Mas Revi yang udah ikut berbagi tadi ya. Saya senang sekali bahwa
para awardee datang hari ini, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Dan kami semua berharap bahwa kalian dalam 2 semester ke depan ini engage terus dengan semua kegiatan MAB, karena kita punya banyak program yang menarik yang insya Allah akan memperkaya perjalanan hidup kalian, karena kalian bisa belajar banyak ya, berbagai keterampilan dan juga soft skill, terutama soft skill kali ya, karena kita di zaman pandemi ini. Jadi please tetap semangat ya, ikuti semua acara kita, insya Allah akan banyak manfaatnya, sehingga bisa menempa pribadi yang kuat supaya bisa di mata air buat Indonesia. Itu aja. Makasih Wahyu. Siap, terima kasih Pak Dion dan Butin. Mungkin sedikit catatan ya dari malam ini, bahwa kita berbagi nggak harus menunggu perut kenyang, nggak harus menunggu kita berkecukupan rezeki. Kita berbagi bisa mulai dari saat ini juga, hari ini juga, dengan apa yang kita miliki, mulai dari ilmu, bahkan berbagi senyum juga termasuk berbagi, kayak gitu. Di sini saya mau ucapkan terima kasih sama Pak Dion dan Butin udah berkenan sharing buat anak-anak MAB, dan juga terima kasih buat Budian, tadi ada Bu Muti dan juga Bang Refnya yang sudah hadir. Sama ngingetin dari Kak Bambang, jangan lupa besok pagi ada tes TOEFL jam 10, harapnya datang setengah 10 ya. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kita foto bareng kali ya. Yuk teman-teman yang berkenan atau bisa untuk on cam, kita on cam, terus foto bareng. Biar sebagai bukti keabadian kita sudah sharing bareng. Ayo. Ini ada yang mukanya gelap nih, apa Ade? Fahri. Siluet aja Fahri. Mungkin Sinta, Rinda, siapa lagi? Ada Asad, Danang, ini. Oke. Rinda, Danang, itu anak-anakku. Oh, maaf. Saya agak asing Bu sama Rinda alumni teknik juga. Rinda alumni teknik juga tuh, TI 2011. Oh, oke. Ya Kak Rinda, maaf saya nggak tahu. Ya, yuk teman-teman, kita foto bareng. Iya, nggak apa-apa. Dalam hitungan 3, 2, 1. Yuk, senyum 1, 2, 3. Mungkin gayanya barengan kali ya. Bu Tin ada saran gaya? Aduh, gimana? Atau Budian ada saran gaya bareng? Apa deh? Oke, mungkin ini ya. Jangan dong yang muda-muda aja, yang kita kasih reaction. Yang muda-muda dong. Kita kasih reaction kita love, Bu. ngikut gaya muda. Ada reaction love, Bu, di klik aja. Oke. Apa gitu? Siap. Oh, gimana caranya tuh? Kan? Reactions, Bu. Ada reaction di bawah itu buat yang gambar emoticon. Oke. Sip. Ya. Dah. Oke. Aku belum. Adrian nggak nemu tuh. Ya udah, aku nggak usah. Oke, ayo 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Dengan begitu maka berakhir sudah sesi MAB Talks di malam hari ini. Cuma 1 halaman ya? Bukannya 2 halaman ya? Oh, di laptop saya sudah semuanya satu. Oh, udah semua. Oke, ya. good. Siap. Alhamdulillah. Gaya. Gede dia. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Dion. Terima kasih, sukses ya semuanya. Sukses semuanya. Oke, Dian, selamat malam di. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Revi, Budijan. Bambang, terima kasih ya Bang ya. Kak Bams. Kak Bams, terima kasih. Mas Revi masih ada kan, Mas Revi? Ya. Ada tuh. Masih ya. Kasih Bu. Jumpa lagi teman-teman. Ya, buat teman-teman sampai bisa ketemu meninggalkan lagi. room meeting, dan terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Dion. Yuk, makasih Bang. Assalamualaikum. Minggu depan sama Budian ya. Minggu depan sama Budian ya. Sukses terus. Apa nih materinya? Saya live ya. Iya.